Selama di dalam mobil mewah yang mereka naiki, Valerie terus mencengkeram ujung belahan gaun di pahanya. Ini sangat mengganggu, mengingat dia tidak biasa mengenakan pakaian yang terbuka. Ingin rasanya dia berontak dan mengganti pakaian itu lagi. Tapi ucapan pelayan yang menyebut Jupiter bisa saja semakin marah. Dia hanya bisa menelan protesnya. Ketika turun dari dalam mobil, Valerie tergagum menatap bangunan besar yang ada di depan mereka. Kemana ini? Dia terus bertanya-tanya di dalam kepala. Dan saat Jupiter mengajaknya memasuki rumah besar itu, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun melihat mereka dengan ekspresi dingin tidak bersahabat. Rainer, sapa Jupiter. Kau mendapat pengasuh baru mulai hari ini, dia yang mengurus segala keperluanmu. Anak itu menatap Valerie dan menjawab acuh. Pengasuh yang sangat berlebihan? Apa dia pikir kesini untuk kontes fashion show? Anak itu sangat dingin, tidak terjamah, dan tentunya memiliki kepribadian yang keras. Dia adalah gambaran dari Jupiter. Dengan membuat mantan istrinya menjadi pengasuh, yakinlah dia tidak akan bisa mengelak lebih lama lagi. Jupiter ingin melihat tontonan seru ini ketika Meghan akan menyesal sehingga dia tidak tahan menanggung hidupnya. Sementara Valerie terlihat biasa saja tanpa ada rasa terkejut di wajahnya. Inikah yang disebut laki-laki itu sebagai neraka? Kenapa tidak sejak awal saja dipertemukan di sana? Valerie tidak perlu mencari pekerjaan lagi jika ternyata laki-laki ini sendiri yang memberinya pekerjaan. Dan sekarang Valerie mengerti apa niat laki-laki bernama Jupiter itu. Jupiter ingin membuatnya merasa sakit menjadi pengasuh, karena laki-laki itu terus berpikir dia akan tersakiti sendiri. Sangat bodoh. Padahal Valerie sama sekali tidak terganggu. Valerie berjongkok di depan Rainer dan mengulurkan tangannya. Halo Rainer, perkenalkan, aku Valerie de Malza. Aku akan menjadi pengasuhmu, katanya tanpa beban. Valerie lagi? Kenapa dia masih terus berpura-pura? Jupiter ingin mengamuk, tapi dia tahan demi melihat respon dari putranya. Aku tidak peduli siapa kau. Tugasmu di sini adalah mengurus keperluanku. Sangat tidak tahu diri jika kau merasa harus sedekat itu bersalaman denganku. Wajah Valerie menjadi memucat. Syok mendengar jawaban dari anak berusia 8 tahun yang sangat dingin tidak bersahabat. Sangat berbeda dengan anak-anak di desa pada umumnya. Dan lihatlah, Jupiter tertawa bahagia di wajah tampannya yang dingin. Di anak tangga yang menghubungkan lantai 1 dan 2, seorang wanita berusia 45 tahun berdiri mematung. Dia mengusap matanya untuk memastikan siapa yang tengah dilihatnya di bawah sana. Benarkah itu Meghan? Jupiter membawa gadis yang dulu membuangnya kembali ke rumah ini. Patricia Gwyn, ibu tiri Jupiter, tidak bisa percaya dengan isi kepalanya. Dia berlari ke lantai 2 untuk menemui Sammy, menantu laki-laki di rumah itu. Sammy, kau harus melihat ini. Patricia menarik tangan menantunya. Kau lihat itu? Meghan Rosalind kembali ke rumah ini? Dia menunjuk orang di lantai 1. Patricia adalah ibu tiri yang tamak akan uang. Sejak dulu dia selalu bersaing ketat untuk mencari penguasa di keluarga Le Manuel. Dia tidak bisa percaya seorang Jupiter mampu memaafkan istri yang berselingkuh darinya. Apakah Jupiter memang sudah gila? Bagaimana bisa dia membawa gadis itu kembali? Alisnya mengerut dan di dalam dada terasa terbakar. Dia tidak rela jika kedudukannya sebagai nyonya teratas di rumah itu akan kembali direnggut. Tapi Sammy hanya tersenyum miring melihat mereka. Menarik, ini akan menjadi tontonan seru. Apa yang kau anggap seru? Kau pikir dia akan membiarkan ketenangan di rumah ini? Jangan lupakan bahwa dia adalah perempuan licik dan tidak punya hati. Dia akan membuat kita semua di dalam kesulitan. Patricia mendengus kesal, lantas turun menemui 3 orang yang ada di sana. Melihat ibu tirinya, Jupiter tahu wanita itu akan membuat kegaduhan di tempat ini. Sangat ingin dia usir Patricia segera. Tapi mulut wanita sialan itu segera berbicara. Jupiter, kau membawanya ke sini? Apa kau lupa, Ji?
Ini adalah pengasuh baru Rainer. Kau bisa menunjukkan apa saja yang harus dia lakukan di rumah ini. Dan satu lagi, jangan mengatakan apapun yang akan membuatku marah. Patricia berbalik mendengar ucapan Jupiter dan hatinya melompat girang. Jupiter membawa perempuan ini untuk menjadi pengasuh. Akan sangat menarik seperti kata Semi, dia akan bebas menghukum wanita angkuh yang dulu selalu merendahkan dirinya. Mansion milik keluarga Lemanuel digegerkan oleh kedatangan wanita yang mereka yakini adalah Megan. Mulai dari pelayan rendahan sampai kepala pelayan, semua menggosipkan tentang mantan nyonya mereka yang angkuh, kejam, dan tidak berperasaan. Tentunya mereka sangat terkejut melihat nyonya yang biasa berpenampilan glamor itu tiba-tiba menjadi seorang pengasuh. Valerie yang ketepatan sedang membuatkan sarapan untuk Rainer harus mendengar gosip yang diucapkan secara terang-terangan. Kau yakin Nyonya Megan akan menjadi pengasuh? Dia bisa mengasuh Tuan Muda Rainer. Menurutku itu tidak masuk akal. Tujuannya ke sini pastilah ingin merayu Tuan. Tentu saja. Memangnya apa lagi yang diinginkan perempuan itu? Semua uang yang dia bawa pastilah sudah habis, sehingga membuang harga dirinya yang tinggi itu. Tapi sayangnya, justru dia menjadi terlihat menyedihkan. Tuan menempatkannya menjadi setara dengan kita. Dan yang lebih ironis lagi, semua orang dilarang mengatakan pada Tuan Muda Rainer bahwa dia adalah ibunya. Valerie mendengarnya, tapi tidak sedikit pun dia merasa terganggu. Dia bukan Megan, bukan orang yang sedang dibicarakan. Gadis itu tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak terpengaruh. Ketika dia selesai dengan pekerjaannya, Valerie menata makan siang itu di atas nampan dan bergegas menuju kamar Rainer. Tapi Jupiter lebih dulu menghentikannya sebelum gadis itu tiba di kamar Rainer. Bagaimana rasanya menjadi pelayan untuk putramu sendiri? Apa itu menyenangkan, Megan? Sindir Jupiter keras. Dasarnya Valerie tidak merasa sebagai ibunya Rainer. Dia hanya tersenyum menjawab ucapan laki-laki yang merendahkannya. Aku tidak pernah melahirkan, jadi aku tidak tahu rasanya. Ingin sekali Jupiter meremas bibir yang berkata dengan gampangnya, apakah tidak ada rasa bersalah di hati perempuan ini? Dia sudah menjadi pengasuh dan tidak sedikit pun menyesali perbuatannya. Jika bukan karena Rainer sering menanyakan tentang ibunya, Jupiter sendiri tidak sudi membawanya kembali ke rumah. Kau memang iblis yang tidak punya perasaan, bahkan pada putramu sendiri. Kau lebih buruk dari binatang yang menelantarkan anaknya. Bisik Jupiter di antara gigi yang mengatuk. Valerie lelah berdebat dengannya. Meski terus mengelak, dia tidak akan pernah menang dari laki-laki ini. Di mata Jupiter dia adalah Megan dan akan tetap menjadi Megan. Jika tidak ada yang ingin Anda bicarakan lagi, saya permisi Tuan. Valerie membungkuk sopan sebelum melanjutkan langkahnya menuju kamar Rainer. Tuan Muda, sarapanmu sudah siap, kata Valerie, membawa nampan berkaki itu ke atas ranjang. Dia letakkan tepat di depan Rainer yang sedang sibuk dengan gadget di tangannya. Mungkin sudah 1 jam dia menunggu Tuan Muda yang acuh itu. Tapi Rainer tidak juga menunjukkan minatnya untuk makan. Anak itu sangat sibuk dengan gadget yang seakan kedatangan Valerie tidak mempengaruhinya. Jadi Valerie mengingatkan. Tuan Muda, jika kau tidak makan sekarang, makanan ini akan menjadi dingin dan tidak enak. Sebaiknya hentikan dulu bermainnya, katanya dengan nada pelan dan sopan. Kau pikir siapa dirimu? Kau hanya pengasuh di rumah ini, jadi jangan kau coba untuk menggurui tuanmu, Rainer berkata tanpa melihat wajah Valerie. Astaga, dia memang putranya Jupiter, sangat dingin dan tidak berperasaan, persis seperti ayahnya yang gila itu. Mungkin dia juga hanya percaya pada isi kepalanya sendiri, sama seperti Jupiter. Valerie menggelengkan kepalanya pelan. Tapi Rainer melihat gelengan kepala itu, sehingga dia tersinggung dan marah. Kau menilaiku? Sejak kapan ada seorang pengasuh yang berani menilai tuannya? Valerie sudah beberapa kali menjadi pengasuh anak di desanya, tapi dia belum pernah bertemu dengan anak seperti Rainer. Sangat kurang ajar dan tidak menghargai orang lain. Mungkin memang inilah bedanya kehidupan di desa dan kota besar. Apalagi anak ini
hidup di dalam lingkup keluarga yang sangat kaya raya. Uang memang bisa membuat seseorang menjadi sangat tidak punya sopan santun. Maaf, aku tidak berani. Valerie menurunkan kepalanya. Tapi jika kau tidak makan siang, kau bisa sakit, tuan muda. Rainer meletakkan gadgetnya dan menatap Valerie sendu. Aku mendengar pembicaraanmu dengan ayahku. Benarkah kau ibuku yang seperti binatang? Tanya anak itu. Sungguh, Valerie tidak bisa berkata-kata ketika mendengar Rainer menyebut ibunya seperti hewan. Anak ini sepertinya sangat membenci ibu yang meninggalkannya. Maaf, tuan muda, itu tidak benar. Aku hanya seorang pengasuh di sini. Prang. Nampan di depan Rainer lemparkan sehingga menimbulkan suara bising di dalam kamar itu. Valerie terkejut sampai ikut melompat ketika pecahan mangkuk mengenai kakinya. Gadis itu tidak menduga anak seusia Rainer akan bertindak mengerikan. Tubuhnya sempat gemetar sebelum membalas tatapan dari Rainer. Anak ini tidak boleh terus-terusan dibiarkan. Valerie harus mulai mengejarkannya sopan santun. Tuan muda, membuang makanan adalah hal yang tidak terpuji. Di luar sana sangat banyak anak yang tidak bisa makan dengan cukup. Dan kau pikir, aku peduli? Karena kau bukan ibuku, maka jangan bersikap seakan aku adalah putramu. Dari kalimat itu, Valerie bisa merasakan bahwa anak ini merindukan kasih sayang ibunya. Mungkin, anak ini menjadi pembangkang dan suka semaunya adalah bentuk dari protes yang tidak tersalurkan. Bisa Valerie rasakan bahwa Rainer menginginkan kehadiran seorang ibu, tapi dia terlalu egois untuk mengakuinya di depan orang lain. Apa yang kau lihat? Kau tidak mendengar ucapanku? Jangan pernah melihatku dengan tatapan iba seperti itu. Sentak Rainer membuat Valerie kembali dari pikiran panjangnya. Lantas, Valerie membungkuk dalam dan meminta maaf, lalu mengumpulkan semua pecahan gelas dan mangkuk. Kalau begitu, aku permisi, tuan muda. Kau bisa memanggilku jika ingin makan? Ucapnya sebelum keluar. Ketika dia keluar dari dalam kamar, beberapa orang sudah menunggunya di depan sana. Semua mata tertuju pada gadis yang kini membawa nampan berisi pecahan gelas dan mangkuk. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut luar biasa. Rainer mengamuk? Astaga, baru 1 hari menjadi pengasuh dan kau membuatnya marah? Patricia berbicara dramatis. Kalian bawa dia sekarang juga ke halaman belakang, perintahnya pada 2 pelayan. Ini kesempatan bagus bagi Patricia. Ketika Jupiter sudah berangkat ke kantor, dialah yang harus menghukum gadis tidak tahu diri ini. Sementara Valerie tidak mengerti kenapa semua orang sangat membenci dirinya. Apakah wanita bernama Megan itu memang sangat mengerikan sampai semua orang tidak menyukainya? Ataukah mungkin orang-orang inilah yang jahat sehingga perempuan itu menjadi tidak tahan hidup di lingkup keluarga ini? Dia semakin bingung ketika disuruh berdiri di bawah terik matahari. Karena kau baru bekerja dan sudah membuat keributan, maka berdirilah di sana sampai matahari terbenam. Ingat, tidak ada makan dan juga minum untukmu. Patricia sangat membenci Megan sampai ke ubun-ubun sejak Jupiter menikah dengan gadis itu. Seluruh mansion ini adalah daerah kekuasaannya. Tak ada yang berani melawan wanita iblis itu, sebab Jupiter selalu memanjakan Megan. Dan ketika akhirnya Megan kabur membawa hampir setengah dari kekayaan keluarga, Jupiter membencinya sangat dalam.